Hai semua, disebabkan oleh tugas yang berat, Kenar akan menjelaskan tentang penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Sebelum itu, Kenar mau jelasin tentang latar belakang dari penjelajahan samudra tersebut. Kenapa bangsa Barat menjelajah ke Asia dan Afrika? Pada abad pertengahan, bangsa Eropa belum mempunyai banyak sumber daya alam sebanyak Asia dan Afrika. Maka mereka mencari jembatan antar Eropa dengan Afrika untuk akses perdagangan mereka. Nah, disitulah mereka memutuskan untuk berdagang lewat Konstantinopel atau yang sekarang kita kenal dengan Istanbul. Namun akibat pada saat itu Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, Kesultanan Ottoman melarang akses perdagangan orang-orang Eropa. Bangsa Eropa masih belum putus asa. Mereka kemudian mencari jalur perdagangan baru, dan mereka menemukan cara penjelajahan samudra. Mari kita lihat penjelajahan negara Belanda. Cornelius de Houtman merupakan penjelajah Belanda pertama yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia. Sehingga, ia memimpin penjelajahannya menjelajahi samudra dan Indonesia, dan tewas dalam pertempuran lawan satu dengan Malahayati. Inilah rute penjelajahan Houtman. Dari Belanda melewati pantai barat Afrika dan Tanjung Harapan, serta melewati Samudra Hindia hingga sampai di pemberhentian pertamanya yaitu Banten. Tujuan penjelajahannya adalah rempah-rempah yang membuat Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya ada negara Spanyol. Dari negara Spanyol diketahui 3 penjelajah dengan masing-masing rutenya. Christopher Columbus, 1492 sampai 1504. Pelayaran Columbus mulai dari Spanyol melewati Samudra Atlantik ke San Salvador kemudian ke Kepulauan Haiti. Ferdinand Magellan, 1519. Rute Magellan melewati Samudra Atlantik ke Selat Magellan terus ke Pulau Guam untuk berhenti sejenak kemudian lanjut ke Filipina. Juan Sebastian Elcano, 1521. Elcano pada awalnya mengikuti pelayaran Magellan. Setelah Magellan tewas, Elcano melanjutkan perjalanan armada Spanyol hingga ke Maluku. Inilah rute penjelajahan Elcano. Ia melewati pantai barat Afrika dan Tanjung Harapan, melewati Samudra Hindia hingga ke Banten, sampai Maluku. Tujuan penjelajahan Spanyol adalah mencari kejayaan dan kekuasaan, terkait erat dengan semboyan gold mencari kekayaan dengan berdagang, glory mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan, dan gospel menyebarkan agama Nasrani. Ketiga ada negara Inggris. Francis Drake mengawali pelayarannya ke Afrika bersama dengan sepupunya John Hawkins untuk melakukan perdagangan budak ilegal. Ia juga mengelilingi Samudra Pasifik hingga ke Filipina dan lanjut ke India. Rute pelayarannya dimulai dari Inggris melewati pantai barat Afrika dan Tanjung Harapan, serta melewati Samudra Hindia hingga ke India. Tujuan penjelajahan adalah perdagangan dan mencari pemasukan bagi kerajaan, karena harta mereka terkuras pasca Perang Salib, maka keuntungan mereka berupaya merebut daerah penghasil rempah-rempah yang bakal dijual ke Eropa. Pembahasan terakhir adalah negara Portugis. Dari Portugis Kenar mau menjelaskan tentang 3 penjelajah saja. Ada Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Dias, de Gama, dan Alfonso melengkapi pelayarannya bersama. Setelah Dias berlayar hingga Tanjung Harapan dan memasuki Samudra Hindia, de Gama melanjutkan dan memimpin armada hingga ke Calicut, India. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ekspedisi Alfonso yang sampai di perairan Selat Malaka. Dan kemudian dia memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Dan pada tahun 1512 Alfonso sampai di Maluku. Tujuan penjelajahan adalah mencari jalur ke wilayah penghasil rempah-rempah dan menyebarkan agama Nasrani. Sama seperti Spanyol, Portugis juga memiliki tujuan mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Mewujudkan 3G. Masak-masak bareng Doraemon. Lah kok jadinya hangus? Makasih udah nonton. Semoga bisa diberi nilai bagus.